Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Wintan, 2165013 kelas D. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang 20 jenis kejahatan cybercrime dan 60 contoh kasusnya. Yang pertama yaitu pencurian identitas. Ada 3, yaitu pencurian kartu SIM, pembobolan rekening melalui transaksi, dan pembobolan rekening melalui data pembayaran situs KPU. Pencurian kartu SIM. Seorang wartawan terkenal mengaku setelah menjadi korban penipuan setelah kartu SIM-nya diganti oleh orang tidak dikenal ketika ia sedang berpergian ke luar negeri. Berita ini dimuat dalam situs Kompas pada 20 Januari 2020. Kartu SIM tersebut kemudian digunakan oleh penipu untuk mengakses rekening milik korban dan mengirim uang yang ada di dalamnya pada 100 rekening berbeda. Yang kedua itu pembobolan rekening melalui struktur transaksi. Kasus ini terjadi di Sumatera Selatan pada 12 September 2019. Modus yang dilakukan adalah melakukan penarikan uang di rekening korban menggunakan identitas palsu. Identitas ini berhasil dibuat oleh para pelaku dengan mengambil struktur penarikan yang ada di ATM. Pelaku memasukkan KTP dan buku tabungan milik korban. Yang ketiga, pembobolan rekening melalui data pembelian di situs KPU. Kasus terakhir dimuat di situs MBK pada 23 Juni 2020. Pelaku mencuri identitas korban melalui data pemilih yang ada di situs KPU. Mereka kemudian membuat KTP palsu sesuai dengan identitas korban lalu mencairkan sejumlah dana yang ada di rekening korban. Yang kedua itu phishing. Contoh kasusnya ada serangan WannaCry, ada serangan phishing email, dan perang hacker antar Indonesia dan Australia. Serangan WannaCry. Pada pertengahan tahun 2017, virus WannaCry menyerang sistem komputer server di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Virus ini menyebabkan kekacauan pada sistem medis di Indonesia dan memaksa rumah sakit dan praktisi medis untuk mengoperasikannya secara offline. Yang kedua, serangan phishing email. Pusat Operasi Keamanan Cyber Nasional atau Pusopkamsinas mencatat jumlah kasus peretasan di Indonesia selama tahun 2020 cukup besar. Salah satu jenis serangan yang merajalela ada serangan phishing email. Yang ketiga itu perang hacker antara Indonesia dan Australia. Pada tahun 2013, terjadi perang hacker antara Indonesia dan Australia. Serangan ini berawal ketika situs web Australia Secret Intelligence Service atau ASIS diretas oleh sekelompok peretas Indonesia yang menyebut diri mereka sebagai Indonesia Cyber Army. Serangan ini merupakan bentuk protes terhadap praktik mata-mata Australia terhadap Indonesia. Berikutnya malware. Contoh kasusnya itu spy malware, Pegasus, Rotel-Sai, dan Petya. Spy malware Pegasus yaitu buatan perusahaan asal Israel NSO Group diduga sebagai otak dari peretasan WhatsApp yang menargetkan 1.400 orang. Mereka yang menjadi korban adalah diplomat, pembangkang politik, wartawan, dan pejabat senior pemerintah. WhatsApp mengatakan bahwa NSO Group menyusut pengasus melalui fitur video call WhatsApp. Yang kedua, Rotten.Say, yang ditemukan oleh para peneliti keamanan dari Checkpoint Mobile Security pada tahun 2018. Malware ini telah menginfeksi hampir 5 juta smartphone dari beberapa merek terkenal. Rotten.Say menyamar sebagai aplikasi sistem Wi-Fi service dan telah terinstall sebagai aplikasi bawaan pada smartphone baru dengan merek Honor, Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo, Samsung, dan Xiaomi. Yang ketiga itu Petya. Serangan melalui Petya terjadi pada Juli 2017. Petya ini awalnya menyerang di sebuah perusahaan di Ukraina. Kemudian Petya menyebar di beberapa negara Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Yang keempat itu ransomware. Contoh kasusnya Attack on Kronos, SAM dengan koloni Pipelina Attack. Attack on Kronos. Sama seperti Colonial People Attack. Ransomware yang satu ini spesifik menyerang layanan solusi manajemen kantor Kronos pada tahun 2021 lalu. Ransomware menyandram data karyawan berupa catatan kehadiran pembayaran. Yang kedua, SAM. Virus ini menyerang banyak industri di Amerika Serikat yang servernya menggunakan Windows. Dirilis pada 2018, ransomware ini masih aktif dan sudah menyebabkan kerugian besar sebanyak 6 juta US$. Yang ketiga, Colonial Pipelina Attack. Secara spesifik, ransomware ini menyerang perusahaan gas dan minyak Colonial Pipeline pada 2021 lalu. Pelaku adalah kelompok kejahatan bernama DarkSide. Yang kelima yaitu peretasan. Contoh kasusnya kasus BPJS Kesehatan Mei 2021, kasus asuransi BRI, dan yang ketiga situs sekretariat kabinet RI. Yang pertama, kasus BPJS Kesehatan Mei 2021. Pada akhir Mei, situs milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan, yakni BPJS Kesehatan Go.id, diduga diretas. Buntutnya, data milik 279 juta penduduk Indonesia diduga bocor dan dijual di forum online bersama Rights Forum. Yang kedua, kasus asuransi BRI Life. Pada 27 Juni 2021, giliran perusahaan asuransi BRI Life yang menjadi korban peretasan. Insiden ini membuat sekitar 2 juta data nasabah BRI Life diduga bocor dan dijual dengan harga $7.000 Amerika Serikat, sekitar 101,6 juta. Kurs 27 Juni 2021 di dunia maya. Yang ketiga, situs Sekretariat Kabinet RI. Hanya berselang beberapa hari, situs Sekretariat Kabinet atau Setkap Republik Indonesia yang beralamatkan di setkap.go.id juga menjadi target serangan peretasan dengan metode device. Secara sederhana, metode ini memungkinkan peretas atau hacker mengubah tampilan halaman web target peretas. Yang keenam, serangan DDoS. Contoh kasus yang pertama yaitu cyberwar. Ada beberapa situs nasional yang tidak bisa diakses sejak cyberwar berkecamuk. Serangan DDoS ini pernah menyerang situs dalam negeri sehingga situs tersebut tidak bisa diakses bahkan down. Contohnya adalah BNN Go.id. Situs Badan Narkotika Nasional tersebut tidak bisa dibuka melalui jaringan internet. Meski begitu, saat ini situs tersebut sudah beroperasi seperti sedia kala. Namun sampai detik ini belum diketahui apa yang menyebabkan situs BNN sempat down tahun 2017 silam. Kaskus. Serangan DDoS yang pernah terjadi dalam serangan yang dilakukan oleh Yogyakarta Free terhadap website Kaskus di tahun 2008. Serangan ini dilangsungkan pada tanggal 16 sampai dengan 17 Mei 2008. Serangan yang dilakukan oleh Yongyang Free membuat situs Kaskus tidak bisa diakses dan juga korup. Penyerangan ini bisa menyebabkan thread yang sudah dibuat harus dikunci oleh pihak administrasi Kaskus. Karena ini berlangsung cukup lama, maka administrasi Kaskus terpaksa mematikan server. Yang ketiga itu serangan pada domain.co.id. Domain.co.id sempat drop selama 4 hari akibat serangan DDoS. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan yang sangat besar dalam situs DNS_CC_TLD_ID. Situs ini sangat berbahaya mengingat domain.co.id merupakan salah satu infrastruktur internet Indonesia yang strategis. Kegagalan sistem DNS atau CC_TLD.ID berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi. Karena domain drop otomatis, para pengguna tidak dapat mengakses situs domain.co.id bagi pengguna email di yahoo.co.id. Yang ketujuh yaitu pencurian kekayaan intelektual. Contoh kasusnya pertama yaitu IKEA Swedia versus Intan Katulistiwa S. Abadi.
Pada 2013, perusahaan furnitur asal Swedia IKEA pernah menuntut perusahaan Indonesia PT Ratania Katulistiwa Intan Katulistiwa Esa Abadi, juga disingkat atau IKEA, dianggap telah meniru merek dagangan perusahaan Swedia tersebut. Akan tetapi, mengutip Kompas.com, Mahkamah Agung menolak kasasi pembatalan merek IKEA Indonesia adalah IKEA Swedia. Pasalnya, merek dagang yang diajukan PT Rania Katulistiwa telah terdaftar di Dirjen HKI. Yang kedua, geprek Bensu versus Ruben Onsu. Artis Ruben Onsu pernah menggugat merek ayam geprek Bensu pada 2020 lalu. Ruben mengajukan tuntutan ke Mahkamah Agung untuk mendapat merek geprek Bensu dari pengusaha Benny Sujono. Setelah itu, ganti Benny Sujono yang menggugat Ruben Onsu atas perkara merek geprek Bensu yang digunakan. Gugatan ini sebagian dikabulkan, dan Ruben Onsu tidak boleh menggunakan nama Bensu di merek bisnisnya. Yang ketujuh, pemalsuan. Contoh kasus yang pertama yaitu kasus pemalsuan dokumen ex Kanwil BPN. Bekas Kepala Kantor Wilayah Kanwil Badan Pertahanan Nasional BPN DKI Jakarta, Jaya divonis 3,5 tahun penjara karena terbukti melakukan pemalsuan dokumen. Majelis mengatakan Jaya memasukkan dokumen pembatalan sertifikat hak guna atau SHGB milik PT Salve Veritet, sehingga menimbulkan kerugian sekitar 600 miliar, menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan, ujar Ketua Majelis Hakim Heni Trira Handai di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 2. Pemalsuan surat hasil tes COVID-19. Pada 1 Januari 2021, Polda Metro Jaya meringkus 3 pria yang terlibat dalam pemalsuan hasil swab PCR yang mengatasnamakan PT BF untuk ditawarkan ke masyarakat. Ketiga tersangka pemalsuan tersebut berinisial MVA, EAD, dan MAIS. Mereka berstatus mahasiswa, bahkan MVA kala itu berstatus mahasiswa jurusan kedokteran. Yang ketiga, napi buron kasus pemalsuan bom BBM 7,3 miliar. Narapidana yang menjadi buronan kasus pemalsuan surat kuasa dan bon pembelian bahan bakar minyak atau BBM yang merugikan pihak perusahaan 7,3 miliar. Melani 52 tahun dibekuk. Kepala Seksi Penerapan Hukum Kejahatan Sumut, Yos A. Taringan, mengatakan Melani yang diduga merupakan manajer stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU PT Putra Tunas Sejati PTS di Jalan di Pajaitan, Pamang Siantar, diamankan di rumah kontrakannya di Medan, Kamis 20 malam. Yang ke-9 yaitu pornografi anak. Contoh kasus yang pertama yaitu pornografi anak di Jatim, Jabar dan Jateng. Direktur Cyber Bareskrim Polri telah melakukan pengembangan, yaitu tindak pidana mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan dan memproduksi pornografi secara elektronik dan atau tindakan pidana pelecehan seksual kepada anak, ujar Direktur Tindakan Pidana Cyber Bareskrim Brigjen Adi Vivit Agustin Bastiar di Mabes Polri Jakarta. Yang kedua itu pornografi 12 anak laki-laki. Distrip Siber Bareskrim Polri mengungkapkan kasus pornografi anak-anak. Dari kasus ini Bareskrim mengamankan 3 pria yang merupakan pelaku utama kasus pornografi anak dengan korban 12 anak laki-laki. Pengungkapan kasus berawal dari laporan National Center for Missing and Exploited Child atau NCMAX LSM asal Amerika Serikat yang menemukan adanya peredaran foto dan video pornografi anak di medsos. Dalam laporan itu terungkap ada jaringan pornografi anak yang dikenal FR 25 tahun yang beroperasi di Tulunggagung, JA 27 di Semarang, Yogyakarta dan Bandung, dan FH 23 di Kota Cirebon. Yang ketiga, konten pornografi anak sesama jenis. Dalam kasus ini pelaku berinisial R 21 tahun dan anak berkonflik dengan hukum berinisial LNH 16 tahun diduga menyebarkan video dan video foto asusila anak di bawah umur yang disebarkan atau diperjualbelikan di media sosial. Kedua tersangka telah ditangkap di Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan. Dalam aksinya, kata adik tersangka LNH berperan sebagai admin yang mempromosikan trailer, video maupun foto konten pornografi sesama jenis melalui akun Facebook. Kemudian, jika ada pembeli maka transaksi akan berlanjut ke channel grup Telegram. Sementara tersangka R memposting konten foto dan video asusila sesama jenis melalui Telegram miliknya. Yang ke-10 itu cyberbullying. Contoh kasus pertama cyberbullying adalah korban cyberbullying Ryan Halligan. Ryan Halligan adalah remaja biasa usia 13 tahun. Suatu hari cerita memalukan tentang dirinya tersebar di lingkungan sekolahnya. Ryan menerima ejekan setiap hari dari teman-temannya sampai puncaknya ada teman ceweknya yang pura-pura suka sama Ryan biar bisa mendapatkan lebih banyak lagi cerita memalukan Ryan. Tapi jahatnya si cewek ini selalu menyebarkan cerita-cerita itu disertai bumbu-bumbu tambahan yang malah berujung fitnah. Ryan pun dibully. Gak hanya di dunia nyata tapi juga di dunia maya. Karena gak tahan, Ryan pun gantung diri. Yang kedua, korban cyberbullying Audrey Pot. Saat berada di bawah pengaruh alkohol, Audrey Pot dilecehkan oleh teman-teman prianya. Wajah dan tubuhnya jerat-jerat dijadikan objek foto. Keesokan harinya, foto-foto Audrey tanpa busana tersebar luas di internet. Teman-teman sekolahnya menjadikannya bahan bercanda. Gak kuat menanggung malu, seminggu kemudian setelah kejadian itu, Audrey bunuh diri. Yang ketiga, korban cyberbullying Tyler Clementi. Tyler Clementi adalah mahasiswa Rutgers Universitas yang tinggal di sekamar dengan 2 temannya. Suatu hari, Tyler meminta teman sekamarnya itu meninggalkan dia di kamar karena Tyler lagi pengen sendiri. Karena penasaran dengan apa yang dilakukan Tyler, 2 temannya bernama Darun Ryan dan Molly Wei itu memasang kamera tersembunyi dan menyiarkan video langsung mesra Tyler dengan sesama jenis. Seluruh kampus langsung tahu kalau Tyler gay. Karena berat menanggung malu, Tyler memutuskan lompat dari jembatan George Washington. Yang ke-10, penyebaran informasi palsu. Contoh kasus yang pertama yaitu berita hoax mahasiswa penerus B.J. Habibie. Berita hoax mahasiswa yang sempat dikira sebagai penerus B.J. Habibie ini terjadi pada tahun 2016. Mahasiswa bernama Dwi Hartanto mengakui bahwa memiliki karya di dunia aeronautika karena ia berkaitan menciptakan satelit launch vehicles atau SLV dengan teknologi yaitu The Apollo V7X atau Tara V7X. Selain itu, ia juga disebut sebagai pemilik hak paten pada bidang di Gantara. Ia membuat cerita mengenai diaspora jenius Indonesia yang ditinggalkan oleh negaranya sendiri namun diakui oleh negara lain. Sejak saat itu banyak orang mengatakan bahwa ia cocok menjadi penerus B.J. Habibie, namun sayangnya berita tersebut berakhir sebagai berita hoax. Yang kedua, berita hoax Ratna Serumpan. Berita hoax ini pernah viral pada tahun 2018. Berita ini masuk dalam peringkat pertama yang paling banyak dibicarakan oleh masyarakat. Hoax yang disampaikan dalam berita tersebut adalah penganiayaan Ratna Serumpan. Berita ini menampilkan bukti sebuah foto yang memperlihatkan Ratna Serumpan seperti memar dan bengkak. Awalnya hoax ini disebarkan melalui Facebook yang diunggah pada 2 Oktober 2018. Setelah itu berita juga sempat tersebar dengan cepat di Twitter. Bahkan beberapa tokoh publik juga menanggapi dan membenarkan adanya penganiayaan terhadap Ratna Serumpan tanpa verifikasi kebenaran kasus tersebut.
Yang ketiga, berita hoax Blue Energy. Hoax berikut adalah hoax Blue Energy yang terjadi pada tahun 2008 pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kasus ini berupa penemuan bahan bakar atau Blue Energy yang ditemukan oleh Joko Suprapto. Penemuan ini sempat mendapat perhatian dari tim kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah diselidiki, ternyata pertemuan tersebut hanya memanfaatkan air sebagai penghemat bahan bakar minyak BBM, bukan mengubah air menjadi sebuah bahan bakar. Yang ke-12 yaitu peretasan email. Contoh kasus yang pertama yaitu jaringan kementerian termasuk BIN September 2021. Lalu pada September 2021, sistem jaringan internet internal milik 10 kementerian dan lembaga negara Indonesia termasuk milik Badan Intelijen Negara dilaporkan telah diretas. Hal itu mencuat berdasarkan laporan terbaru dari kelompok peneliti keamanan internet milik media internasional The Record. Sayangnya selain BIN, Group tidak merinci nama 9 jaringan kementerian dan lembaga negara Indonesia yang terjadi target peretasan tersebut. Yang kedua, situs Pusmenas milik BSN. Selain situs milik Sekretariat Kabinet RI, situs Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN juga jadi korban peretasan hacker pada Teknik Defense pada Oktober 2021. Ketika itu, pakar keamanan cyber pertama Persada sebelumnya mengungkapkan serangan terhadap situs BSSN tersebut diunggah akun Twitter dengan handle Eson1x777. Unggahan tersebut memperlihatkan situs Pusmenas BSN yang sudah dihack dengan teknik defense, di mana pada halaman muka situs menampilkan tulisan Hacked by Dex Monday. Selain itu, di halaman muka yang sama, hacker juga menulis bahwa aksi peretasan ini dilakukan untuk membalas pelaku yang diduga dari Indonesia yang telah meretas website negara Brasil. Yang ketiga, atas base Polri. Selang 1 bulan, tepatnya pada November 2021, hackers mengklaim telah membobol database milik Polri. Informasi ini diumbar melalui akun Twitter Eson1x666 pada 17 November 2021. Akun _Son1x666 yang mengaku berasal dari Brasil ini adalah hacker yang sama yang sebelumnya melakukan aksi peretasan terhadap situs BSSN. Dalam tweetnya, hacker mengatakan ada 28.000 informasi pribadi dan login yang dicuri. Dia juga mencantumkan 3 tautan garis stempel data yang diduga berasal dari database Polri. Ke-13 yaitu pengintaian. Contoh kasusnya pertama yaitu pengintaian nasi bungkus di balik penangkapan Lukas NMB. Sejak KPK menetapkan Lukas sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi pada 5 September 2022, dia mencoba melakukan perlawanan dengan mengumpulkan massa pendukung. Di sisi lain, Lukas juga harus memasuk logistik bagi para pendukung yang berjaga di rumahnya secara rutin. Disitulah kata Mahfud, apa menemukan celah buat memantau kondisi penjagaan dan mencari waktu yang tepat untuk menangkap Lukas. Menurut Mahfud, dari data pesanan nasi bungkus itu, aparat keamanan bisa mengamati penjagaan di rumah Lukas yang semakin longgar, karena kita tahu Lukas itu pendukungnya beberapa. Hari pertama dia membeli nasi bungkus misalnya 5.000, besoknya turun 3.000, hingga tinggal 60. Ini sudah nggak ada orang yang di sana, ujar Mahfud. 2 kasus pengintaian terhadap warga muslim di AS. Mahkamah Agung Amerika Serikat pada Senin akan mendengarkan argumen dalam sidang mengenai pengintaian terhadap warga muslim di Amerika Serikat. Argumen tersebut berkisar mengenai apakah pemerintah Amerika Serikat dapat menggunakan alasan perlindungan terhadap rahasia negara untuk merahasiakan informasi mengenai aksi pengintaian yang dilakukan terhadap komunitas muslim di Masjid California. Yang ketiga, pengintaian sosial media. Tim investigasi sudah melakukan beberapa investigasi, termasuk investigasi script tracking. Salah satu investigasi tersebut menggunakan sosial media surveillance atau pengintaian media sosial yang terbukti efektif. Kasus bermula ketika seorang karyawan laki-laki yang bekerja di sebuah perusahaan multinasional menghilang setelah tertangkap dan tangan mencuri produk-produk perusahaan selama lebih dari 1 tahun. Sebelum kami mulai menginvestigasi kasus ini, perusahaan atau klien sudah mencari target selama 3 bulan dan tidak berhasil menemukannya. Tim hanya menerima informasi dari klien bahwa karyawan yang menghilang tersebut adalah target yang seorang berjaga tinggal sendiri dan tidak memiliki keluarga di kota tersebut. Yang ke-14 yaitu penggelapan. Contoh kasus yang pertama yaitu penggelapan uang 3 miliar. Tim tangkap buron atau tabur Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berhasil menangkap buronan kasus penggelapan uang sebesar 3 miliar. Buronan bernama Syamsuddin, 68 tahun, ditangkap di sebuah bengkel ban Jalan Tamrin, Medan. Sekitar pukul 11.23 WIB, mengutip dakwa JPU menguraikan saksi Antoni Taringan, G. Johnson PT Tambunan sepakat menjual tanah selaku kuasa penjual. Saksi korban Antoni menawarkan lahan kepada terdakwa Syamsuri, disepakati harga 1.250 juta. Berselang beberapa waktu, tepatnya di 2013, Antonio pun mundur dari kesepakatan perjanjian akta jual beli dengan membayar uang kompensasi kepada terdakwa senilai 3 miliar melalui transaksi Lamidi. Dengan komitmen, terdakwa bersedia membatalkan akta jual beli semula. Lalu penggelapan dana desa. Terkala penyalahgunaan alokasi dana desa Makmur Kecamatan Gambut dengan terdakwa Toha Muhammad Abdul Syahid, mantan Kadis Makmur JPU Kejari Banjar, yang menghadiri sidang daring 2 perkara Tripekor tersebut, yakni Fendi Nugroho SH. Sementara itu, kedua terdakwa mengikuti sidang daring dalam lapas di Banjarbaru pada perkara Tripekor di Kayupu Banjar. JPU menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda 200 juta, subser 1 3 bulan kurungan lalu. Yang ketiga itu penggelapan dalam jabatan. Kapus Penkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan, tim tabur Kejaksaan Agung bersama tim tabur Kejaksaan Tinggi atau Kejati Bengkulu berhasil mengamankan buron tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan bersama-sama atas Rosi Joko Santoso, 55 tahun. Yang ke-15 yaitu kejahatan keuangan online. Contoh kasus yang pertama yaitu Capital One. Capital One, perusahaan jasa keuangan Amerika Serikat, pada Juni 2019 diduga kena pembobolan data oleh serangan peretas hackers yang menyebabkan 106 juta data nasabah asal Amerika Serikat dan Kanada dicuri. Data yang dicuri memuat nomor jaminan sosial, rekening bank, alamat, skor, dan limit kredit. Atas kejadian tersebut, FBI bergerak cepat dan berhasil menangkap peretas yang diketahui merupakan mantan karyawan Amazon Web Services. 2. Asuransi BeriLife. Perusahaan asuransi BeriLife diketahui pernah kena kasus hacking pada 2021 lalu. Kasus ini menyebabkan kebocoran 2 juta data nasabah atau setara 250 GB. Data yang bocor tersebut dikabarkan dijual secara online seharga $7.000 dalam form PDF yang berisi fotokopi rekening, NPWP, akte kelahiran, hingga rekam medis. Yang ketiga, BPJS Kesehatan Indonesia.
Pada Mei 2021 lalu, website Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan yakni bpjskesehatan.co.id diduga telah diretas. Serangan ini menyebabkan sekitar 279 juta data penduduk Indonesia bocor dan dijual dalam forum online Right Forum oleh akun bernama Coach. Data yang dijual berisikan nik, nomor ponsel, email, alamat, hingga nominal gaji. Dijual dengan harga 0,15 Bitcoin. Sebagai penjaga risiko lebih lanjut penyebaran data, akhirnya Kominfo mengajukan putusan akses terhadap tautan untuk mengunduh data pribadi dan memblokir Right From. 16. Pelanggaran privasi. Untuk kasus yang pertama yaitu pelanggaran Experian 2014. Perusahaan pemantau kredit Amerika Serikat Experian mengalami pelanggaran privasi yang melibatkan catatan pribadi 200 juta orang setelah seorang pihak memperoleh akses tidak sah ke salah satu anak perusahaannya. Menurut laporan berita, Mua berhasil menipu 12 Venture dengan menyamar sebagai penyelidik swasta dari Singapura, yang pada akhirnya mendapatkan akses tidak sah ke database catatan pribadi. Rincian seputar pelanggaran ini terungkap ketika Mua mengaku bersalah atas berbagai tuduhan pada bulan Maret 2014 di pengadilan New Hampshire. 2. Yaitu pelanggaran Aadhaar 18 di India. Basis data menyimpan informasi pribadi lebih dari 1 miliar orang India bocor dan dijual secara online pada tahun 2018. Laporan mengatakan bahwa para peretas dapat mengakses lebih dari 200 situs web yang berisikan informasi seperti nama, alamat, dan rincian bank warga negara India. Basis data Aadhaar mencakup hal-hal seperti foto sidik jari, pemindai retina, dan rincian identitas lainnya dari setiap warga negara India, dan diserahkan dengan pembayaran serendah $10 per catatan. Yang ketiga yaitu pelanggaran Petro-Canada 2023. Salah satu perusahaan minyak terbesar di Kanada, rincian kejadian tersebut masih belum jelas dan sistem perusahaan belum sepenuhnya beroperasi, bahkan seminggu setelah pemadaman awal. Pelanggaran tersebut menyebabkan pemberhentian aplikasi seluler Petro-Canada, akun web gateway, pembayaran, dan sistem internal di seluruh negeri. Masih terlalu dini untuk mengatakan berapa banyak rincian yang bocor akibat insiden tersebut, namun jumlah kemungkinan besar akan sangat besar. Yang ke-18 yaitu kejahatan seksual. Contoh kasus pertama yaitu balita diperkosa dan dibunuh di Sorong. Pada 10 Januari 2017, mayat bocah 4 tahun ditemukan di dalam kubang lumpur di Kompleks Kokodo, Kota Sorong, Papua Barat. Korban yang sempat dinyatakan hilang ini diduga diperkosa oleh 3 pemuda sebelum akhirnya dikubur hidup-hidup. Selain diperkosa, korban juga disiksa ditemukan luka di beberapa bagian tubuh korban. Yang kedua, siswi SD diperkosa 14 pemuda di Bengkulu. 2 April 2016, korban sedang berjalan pulang dari sekolahnya. Di jalan ia berpapasan dengan 14 orang pelaku. Salah duanya adalah kakak kelas korban. Korban disekap dan kepalanya dipukul pakai kayu, lalu 14 orang ini menggilirnya. Mendapat perlakuan yang begitu kejam, siswi SD ini meninggal dan jasadnya dibuang ke jurang sedalam 5 meter. Kasus yang ketiga yaitu dagang pacul. Tidak hanya diperkosa, wanita 19 tahun yang bekerja sebagai buruh pabrik ini juga mendapat perlakuan kekerasan seksual yang brutal oleh 3 orang pelaku. Entah apa maksud dan tujuannya, ketiga pelaku ini memasukkan gagang pacul melalui selangkangan korban hingga menyebabkan kematian. Yang ke-19 yaitu pemerasan online. Untuk kasus pertama yaitu PCS, pria menyamar menjadi wanita. Kasus pertama terungkap pada awal Januari 2021. Ahmad Tanton, 24 tahun, pria asal Suralangun, Jambi, ditangkap atas kasus pemerasan lewat modus panggilan video call seks. Perlakuan tersebut di daerah Serolan, Jambi. Penangkapan adalah adanya laporan pemerasan terhadap korban pria berinisial RS dalam menjalankan aksinya. Pelaku yang akrab disapa Owi menyamar jadi seorang wanita. Korban disuguhi video seks dan direkam sebagai model memeras 20 juta dan sudah diterima 7 juta. 2 pria mengaku polisi tipu janda muda. Kasus kedua terungkap pada 20 Januari 2021. Seorang narapidana di Lapas Gunung Sugi, Lampung, Iwan Saputra, 25 tahun, ditangkap atas kasus pemerasan seorang janda muda ratusan juta rupiah lewat video call seks atau VCS. Dalam aksinya, ia memeras korban sebanyak 150 juta, namun korban hanya memberikan 13 juta dan langsung membawa laporan ke polisi hingga akhirnya pelaku diketahui identitasnya. Yang ketiga, pria mengaku TNI tipu 2 orang PNS. Terakhir ada 2 PNS di Riau, JN dan WH, yang diperas oleh Supriyadi setelah melakukan VCS. Keduanya diperas sebanyak 5-20 juta. Benar, kami telah mengungkap 2 kasus pemerasan. Kedua korban adalah PNS di Riau, kata Direktur Reskrim Polda Riau, Kombes Andri Sudarmadi. Andri mengatakan korban WH laki-laki berusia 51 tahun dan perempuan berinisial JN. JN diperas pada 5 Februari lalu oleh pelaku dan mengaku sebagai anggota TNI. Yang terakhir yaitu kejahatan sumber daya komputer. Untuk kasus pertama yaitu pencurian data bank syariah Indonesia. Kelompok peretasan atau asal Rusia bernama Lockbit mengklaim bahwa melumpuhkan salah satu server bank syariah Indonesia atau BSI pada bulan Mei 2023. Kelumpuhan server tersebut membuat aplikasi mobile bankingnya tidak bisa diakses oleh nasabah. Selain itu, BSI juga kehilangan sebanyak 1,5 TB data, termasuk data pribadi nasabah dan karyawan. Kasus ini dikenal sebagai ransomware karena Lockbit meminta sejumlah uang agar data tersebut dikembalikan jika tidak ingin dijual ke dark web. Yang kedua yaitu pembobolan data Kominfo. Pembobolan data milik Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo merupakan salah satu dari serangkaian kasus cybercrime yang terjadi sepanjang tahun 2022. Bijorka, pelaku serangan tersebut mencuri data registrasi kartu SIM milik Kominfo. Kasus ini terjadi karena adanya kelemahan dan sistem keamanan server milik Kominfo. Korban pembobolan data oleh Bijorka umumnya berasal dari perusahaan-perusahaan dalam negeri yang memiliki kelemahan dalam sistem keamanan server mereka. Peretasan website Kejagung RI, MFH, inisial dari pelaku peretasan website Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang terjadi pada tahun 2021 ternyata memiliki alasan yang unik. Remaja yang berasal dari lahan tersebut mengakui bahwa dia hanya iseng dan ingin mengisi waktu luang dengan meretas website. Akibatnya website Kejagung RI memiliki tampilan yang berubah, yaitu logo hacker berwarna merah dengan kalimat pemberitahuan yang bernada protes. MFW juga berhasil mencuri 3.086.224 data pribadi dan menjualnya ke suatu forum. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila kita walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.